Halo, selamat malam. Kita kembali dengan renungan malam dan malam hari ini saya ingin mencoba untuk melihat kembali bagian dari Matius 9 ayat 9. Dikatakan demikian, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata padanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Di frasa yang bagian terakhir dikatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Ini menarik karena ketika Yesus datang ke tempat Matius berada dan Yesus berkata, ikutlah aku, lalu Matius langsung meninggalkan tempat dia duduk rumah cukai itu dan kemudian mengikut Yesus. Pernah terpikir nggak dengan bagian yang agak sedikit mungkin sangat instan dan sangat responsif, respon yang dilakukan oleh Matius ini. Dan kalau misalnya itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, nampaknya memang ini sesuatu yang sangat sangat berarti ketika Yesus datang berjumpa dengan Matius di rumah cukai. Nah, itu menandakan sesuatu yang juga sangat-sangat spesial bagi dia, karena yang kita tahu bahwa sebetulnya pada zaman dahulu, di zamannya Yesus, pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci oleh masyarakat pada waktu itu, khususnya orang-orang Israel yang sebetulnya mereka mengambil keuntungan dari rakyat, dan mereka membawa uh, mengumpulkan pajak itu dan kemudian memberikannya kepada pemerintah Romawi, dan itu menjadi semacam tindakan yang mengkhianati bangsa Israel, bahwa orang Israel sendiri, seorang Israel, mereka menjadi pemungut cukai dan mereka menagih pajak dari orang Israel dan memberikan uang itu, pajak itu kepada orang Romawi, dan seringkali pemungut cukai menagih lebih banyak daripada yang seharusnya. Nah, tetapi yang menarik adalah eh, tentu respon Matius, tetapi juga ada bagian yang sangat kita bisa renungkan pada malam hari ini, bahwa sebelum dari Yesus datang ke rumah pemungut cukai atau eh, ke tempat Matius berada ini, ada kisah sebelumnya mengenai seorang yang lumpuh kemudian disembuhkan oleh Yesus. Jadi di dalam ayat yang sebelumnya, di situ ada sebuah peristiwa bahwa Yesus datang ke kotanya sendiri, dan kemudian dari situ ada orang yang membawa seorang lumpuh terbaring di tempat tidur, dan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini yang menarik, bahwa Yesus mulai dengan mengampuni dosa orang tersebut sebelum dia menyembuhkannya. Terus kemudian ada orang ahli Taurat yang berkata dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ya, dan kemudian Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat dari dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia pada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang, maka orang banyak melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu pada manusia. Nah, kisah ini sebelumnya memberikan ada pelajaran yang kita bisa tarik, ada hal-hal yang penting yang bisa kita tarik, bahwa Yesus eh, diperhadapkan dengan orang-orang yang mengalami membutuhkan pertolongan dia,
dan khususnya pada waktu itu adalah orang lumpuh. Dan Yesus menyatakan sebuah pernyataan yang sangat berani bahwa anakku dosamu sudah diampuni. Jadi sebetulnya orang lumpuh itu di dalam kita melihat bahwa ada indikasi bahwa Yesus melihat sebetulnya orang lumpuh ini pun memerlukan pengampunan dosa. Orang lumpuh ini pun adalah orang berdosa di mata Allah, di mata Yesus sendiri. Dan dia menyatakan itu dengan jelas pertama kali sebelum dia menyembuhkan orang lumpuh itu, dia menyatakan pengampunan dosa terhadap orang lumpuh itu. Dan kemudian ada kisah mengenai Matius ini. Nah, ada dua hal yang saya ingin tekankan di sini. Yang pertama adalah bagian yang pertama adalah bahwa Yesus banyak orang mengetahui bahwa Yesus adalah orang yang bisa dimintai tolong. Tetapi juga banyak orang tahu bahwa Yesus itu bukan seorang biasa. Jadi orang-orang yang di kelemahan-kelemahan tubuh datang pada Yesus, tapi juga bukan orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh saja, tetapi orang-orang yang berdosa, yang memiliki dosa datang kepada Yesus. Itu yang pertama, bahwa ada orang yang datang kepada Yesus dan orang banyak pun tahu bahwa Yesus bisa terbuka dan bisa dimintai tolong untuk menolong mereka. Yang kedua adalah yang menarik dari dalam bagiannya Matius adalah Yesus datang kepada orang berdosa seperti Matius. Jadi ini ada dua arah yang berbeda. Satu, orang datang pada Yesus mengetahui bahwa Yesus bisa dimintai tolong, bisa menolong mereka, dan Yesus yang memberikan pengampunan pada orang yang datang kepada mereka. Tetapi juga Yesus menunjukkan kasih dan pengampunannya dengan dia menyatakan dengan dia datang kepada orang yang berdosa, khususnya pada teks ini adalah Matius. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik bahwa ada orang-orang mengetahui bahwa Yesus, kita bisa datang kepada Yesus walaupun dengan dosa yang mungkin yang berat, yang gelap. Orang bisa datang kepada Yesus, bahkan juga membawa penyakit mereka di hadapan Yesus. Tetapi juga Yesus bisa datang pada orang-orang yang berdosa dan mengajak mereka untuk mengikut Yesus. Nah, yang menarik adalah ketika Matius melihat ini, dan kemudian Matius memutuskan seketika itu juga mengikut Yesus, dia meninggalkan rumah cukanya dan kemudian menjadi pengikut Yesus. Dan sejarah gereja mencatat bahwa Injil Matius memang dicatat oleh pemungut cukai ini, Matius si pemungut cukai ini. Dan ini adalah sebuah sesuatu yang sangat berharga di kehidupan Matius, bahwa ada orang sekali berYesus yang mau datang mencari Matius dan mengajak Matius untuk mengikuti dia. Dan kalau misalnya kita baca sampai di ayat yang ke-10, 11, 12, banyak orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebetulnya protes pada Yesus, mengapa engkau makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Tetapi itulah Yesus. Yesus bukan orang yang hanya datang seperti seorang pemimpin agama yang pura-pura benar, tetapi sebetulnya tidak benar. Yesus memberikan jawaban yang tepat
terhadap keberatan atau protes orang Farisi itu. Dia mengatakan demikian. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi Yesus tahu bahwa sebetulnya orang-orang berdosa ini yang memerlukan Tuhan. Orang-orang berdosa ini yang memerlukan pengampunan dari Tuhan. Untuk itu Yesus datang pada orang-orang berdosa ini, bukan pada orang-orang yang merasa dirinya sehat, bukan pada orang-orang yang merasa dirinya benar, tetapi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang betul-betul menyadari bahwa mereka orang berdosa dan memerlukan pengampunan dosa dari Yesus. Karena itu, nampaknya ini yang menjadi titik sentral yang disentuh oleh Yesus di dalam kehidupan Matius, bahwa Matius memang menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan hanya tidak ada yang seperti Yesus yang mampu menerima dia, yang mampu mengampuni dia. Tidak ada yang seperti Yesus. Untuk itulah dia mengikut Yesus. Nah, ini bagian yang sangat menarik untuk kita bisa renungkan. Kita bisa datang kepada Kristus, kepada Yesus, dosa yang berat, yang ringan, yang bisa kita sebutkan, atau mungkin dosa yang sangat berat yang tidak bisa kita malu menyebutkannya di hadapan Tuhan, tapi Kristus mampu mengampuni dosa dan dia datang pada orang berdosa. Jika saudara adalah orang-orang yang memerlukan pengampunan, Kristus adalah jawaban, Yesus adalah jawaban untuk dosa, pergumulan dosa saudara. Dia Allah, dia Tuhan, dia sanggup mengampuni dosa saudara, dia sanggup memulihkan saudara, dia sanggup menolong, dan dia sanggup untuk datang pada keadaan saudara, menolong saudara keluar dari pergumulan saudara. Amin. Sekian renungan pada malam hari ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara.